Dimana itu beberapa tim seperti BTR Arrow itu bakal terbantu banget dengan arah Circle kali ini. Tim yang mungkin harus diperhatiin tuh Onyx sebenarnya sih. Apakah mereka bakal turun di SMB atau mungkin Onyx bakal turun tempat lain? Karena Delta Power kosong, Lipovka kosong. Sebenarnya ngebantu juga sih kalau misalkan Onyx pengen ambil landing mereka di arah SMB. Itu bakal ngebantu banget sih. Ini nggak usah rotasi terlalu jauh juga. Dan mereka mau pindah tempat juga bisa, Bas. Mereka mau ngambil daerah Kameshki, Salber itu untuk Onyx oke juga. Ya, dan ada beberapa tim yang tidak mengubah landing drop mereka, masih bermain di area Zarki, ada yang bakal ngambil di area Gergopol juga. Mort juga masih komit untuk tetap mengambil daerah Gergopol Container dan juga di arah Gergopol perumahan. Mungkin tadi dengan penyebaran ke arah scrapping di sekitar hospital atau ngambil di perumahan-perumahan pinggir jalan, mereka hanya sedikit antisipasi nih, ada yang nabrak mereka atau enggak nih di arah Gergopol. Dan kali ini Mort tidak mendapatkan gangguan sama sekali. Mort menguasai daerah Gergopol sepenuhnya. Tim dari YG kemana ya? Yang on Galactic kosong mereka pindah kan? Mereka bakal scrapping di daerah Severny dan Morph bakal bisa mengambil 2 Gergopol. Gergopol kontainer, rumah, dan hospital sekaligus. Dan Circle bakal sedikit pindah dari kanan, kayaknya bakal pindah ke kiri. Dan ini bakal sangat ngebantu tim-tim yang turun di sekitar Gatka. Ya, ini bener-bener ngebantu banget buat tim yang turun di sebelah kiri. Sayang nggak sih kayak Onyx, Circle ini kesana lagi, sementara drop loot kita sekarang di arah mana? Wah, jadi kayak ada sedikit penyesalan. Tapi memang Onyx sih yang paling dilema di antara kedua tim Indonesia lain yang berhasil lolos di babak semifinal sini. Kalau Mort, mereka udah bener-bener nguasain daerah dari Gergopol dan ternyata ini daerah kita Rozok. Ini Rozok, ini rumah biasa kayak rumah sebelahnya Rozok. Yang pasti ada mobil di garasi keluar. Yes. Ini Martin bakal coba di HBD atau Martin sadar ya? Belum tahu nih. Harusnya dengan kondisi drop yang kayak gitu, itu sadar sih. Potong rambut main dia. Iya, dengan gaya barunya, buang sial mungkin. Tapi masih duduk. Gue jadi keinget aset di Scream kemarin. Masih duduk ya? Ya, tapi dengan kondisi Nick yang harusnya on fire sih. Nginget dari kill yang didapatin Nick ketika di Solo King PMPLI, dia bermain dengan sangat bagus. Close combat dia, firepower dia harusnya udah meningkat banget dibandingkan PMCO yang betul banget. Dia kemarin udah on fire banget dan kita bakal nih apakah Martin bisa di take down oleh KP dan juga Nick atau malah sebaliknya. Kita bakal dari KP sudah mendekat ke area rumah dari Martin, Nick juga sudah mengambil angle jarak jauh menjaga anggota Illuminate yang lain. Nggak bisa nyamperin mereka. Ya, Arjun juga udah mulai datang tuh. Iya, ini perebutannya mobilnya. Mobilnya bakal diperebutkan oleh kedua tim ini dan Onyx sepertinya nggak akan mau coba ngelepasin Martin yang udah keluar dari rumah kali ini. Stepnya tapi cuma handgun dari KP bisa menangin fake-nya atau enggak, karena handgun dan kalau nggak salah tadi dari Martin dia udah punya senjata auto, ada AK di tangannya Martin. Nick harus follow up. Dia harus follow up, tapi ada Arjun juga yang bakal nge-backup dari jarak jauh, bakal di-spray langsung sama Martin menuju ke arah rumah bagian kiri ke rumah rotinya sudah mulai terkontrol. Martin masih bermain di arah rumah yang sama, KP juga masih bermain di arah genteng yang sama. Arjun sudah mulai nge-follow up dan ada Velmot juga yang sudah mulai datang ke arah Martin. Betul banget, kita bakal lihat ini dari pergerakan KP. Gak ada helm, armor level 1, handgun doang modalnya. Kita bakal lihat apakah mereka sebagian keadaan karena anggota Onyx lainnya gak mau ngedekat ke arah sini. Ya, ini udah jadi berbalik kondisinya 3 lawan 2. Nick menahan stepnya di lantai 2 di arah rumah kembar, sementara KP memainkan stepnya di bagian atap. Ini step yang sangat terdengar jelas oleh Martin dan bisa diinfokan ke arah Armjon yang sudah mulai masuk ke arah kompon ini. Berbagai informasi sudah masuk juga kalau KP berada di atap dan ini Martin masih menahan step. Tapi ada anggota dari tim Onyx lainnya, Avirlo sudah join the fight. Ini bakal jadi fight full antara Illuminate menghadapi tim Onyx. Belum, ini masih 4 lawan 3. Matthew lagi berusaha nyambung si Illuminate-nya masih 3 pemain, bakal ada backup fire dari broken wall-nya. Alvirlo sedikit melakukan flanking strike kah, dia sudah melihat informasinya kembali didapatkan, sama-sama bergerak menahan di bagian luar kali ini. Sedikit ada spray, ada balasan lagi dari Alvirlo juga, dia belum punya helm sama sekali, hanya ada vest level 1. Dia bakal keluar, ada spray jarak dekat, running shoot yang gagal dari Alvirlo, setup yang terlalu terburu-buru, running shoot kedua berhasil mendapatkan 1. Martin langsung dipulangkan ke dalam lobby. 2 orang melakukan setup yang bersamaan dan membuat Illuminate kehilangan pemain pertama mereka. Berbanget dengan kehilangan seorang Martin, kapten dan juga salah satu top fragger mereka. Ini bakal jadi berat banget tim Illuminate, apalagi dengan sekarang Onyx punya kontrol atas compoundnya. Perebutan yang gak terlalu worth menurut gua. Rebutin satu compound kecil, Illuminate
bisa main di daerah Rozok aja. Tapi kalau diperhatikan dari ketiga tim Indo yang bermain di semifinal kali ini, yang benar-benar ketemu di early game selalu Onyx. Onyx ketemuan sama Orange, sekarang Onyx ketemuan sama Illuminate. Ini menjadi cobaan berikutnya di semifinals dan di bulan puasa untuk Onyx. Itu betul banget. Mereka baru di awal-awal langsung bertemu dengan lawan-lawan yang keras lagi. Illuminate, salah satu juara di Thailand region paling keras. Ini kali ini harus menghadapi tim Onyx di awal-awal, dan kali ini Martin, scouter, kapten, dan juga top fragger mereka hilang. Karena belakangan ini entah kenapa Martin yang carry banget tim Illuminate bersama dengan Johnny. Dan Johnny juga sabar, dia nggak langsung mendekat ke arah Martin tadi, direlakan satu pemain mereka. Johnny udah mendapatkan looting yang enak banget. Lootingnya mantap banget. Dia udah punya level 3 untuk armor dan tas, level 2 untuk helm. Dibanding dengan Onyx, bisa dibilang kayak tembakan mereka seadanya doang, tapi lemparan bom kayak ini seperti yang berusaha untuk mencari kembang api di belakang. Tapi ternyata kita lihat Godard, ke belakang ini. Iya. Godard malu-malu kayaknya kalau bermain menghadap kamera, makanya dia memunggungi kameranya. Dan KP belum mendapatkan helm. Dia masih bermain dengan Tommy Gun doang ya. Tommy Gun dan topeng kelincinya. Nah, topeng kelinci lebih tebal dibanding helm katanya. Armornya kali 6 nih. Level 6 nih. Upgrade ya? Upgrade. Wait. Orange rotasi bakal ngelewatin pemain-pemain dari BTR-RA. Bisa dipotong nggak ya rotasinya? Kayaknya bisa kalau misalkan BTR udah punya weapon yang maksimal. Bisa, ini bisa banget. Karena kan balik lagi dari BTR udah looting rumah 12 juga. Mereka udah mengambil daerah farm ini. Mereka akan sebukit bisa motongin tim Orange kali ini. Ya, ini lihat dempet banget antara Illuminate dan juga Onyx. Mereka belum ada belum ada gencatan senjata di awal-awal. Masih ingin komit karena gengsi yang dipertaruhkan cuy. Betul banget, tapi dari tim Onyx ya, gue masih belum ngerti gameplay mereka mau seperti apa. Ini masih random banget loh. Iya, SMB ini sempat loh bisa turun loh. Ini mereka nggak turun di SMB. Mereka mau scrapping di daerah Rozok dan juga di daerah sekitar area school ya. Tapi nggak juga, kenapa nggak ngambil Ruins kalian? Iya, Ruins juga menurut gua lootingan yang bagus, tapi nggak bisa 4-4-nya di Ruins. Harus ngebagi posisinya, entah ada yang scrapping di bagian Ruinsnya, atau ada yang ngambil di bagian Jakarta. Bukan Jakarta, tapi rumah 6 yang rumah kuning tuh dekat Ruins. Oh iya, rumah sebelahnya ya, rumah itu kan. Ya bisa sih, kayak ngebagi-bagi, atau mereka kalau mau tabrak kota banjir, diburu ditabrak habis-habisan, lalu mereka baru nyebar ke Ruins, itu bisa. Karena kan takutnya di kota banjir ada pemain Illuminate. Betul, karena emang itu jalur rotasinya Illuminate kan. Dari Rozok mereka biasa ngambil di rumah banjir kalau misalkan looting mereka masih terlambat. Dan kali ini dari tim mana nih? Kita masih melihat dari Bad Boys yang masih ingin melakukan looting awal mereka, sementara KOG mereka mengambil di bagian Ruins kali ini ya. Mereka mengambil di dekat daerah school, tempat mereka turun juga. Ada sedikit cekungan dapat digunakan juga, tapi di awal-awal kita beberapa kill sudah mulai masuk juga. Tapi KP malah kena oleh serangan Johnny kali ini, lemparan bom, kemudian juga ada KP tapi belum meledak juga. Betul, dan bakal ada close combat lagi. KP berhasil diamankan, 2 pemain Onyx terjatuh begitu aja. Johnny juga berhasil diamankan, 2 tukar 1. Kondisi trade knock kali ini. Alfiro di bagian luar mendapatkan korban berikutnya, tapi di bagian belakang datang lagi pemain dari Illuminate. Godard berhasil mendapatkan last man standing dari Onyx, dan Onyx tusun untuk yang kedua kalinya. Udah banget tinggal Godard seorang diri. Kalau tadi Illuminate mati Godardnya, Onyx menang. Dia nggak nyangka sih ada satu pemain lagi yang bakal datang dari bagian luar tadi. Tapi terjadi juga untuk game kali ini dari Onyx seperti ya masih belum terlalu beruntung di daerah rank itu. Tapi tinggal 14, harusnya kan 16. Ini antara Onyx yang tusun, berarti ada 2 tim yang pulangnya hampir bersamaan waktunya. Tadi. Gue juga agak lupa karena tadi kita sedang melakukan setup ya studionya. Iya. Antara Mato yang lagi rotasi bakal ketangkap. Ini kayaknya tim Secret sama RRQ ketemu beberapa kali. Terus tadi tim Secret sama Illuminate juga ketemu beberapa kali ketika rotasi. Tapi emang ini tempatnya RRQ banget. Mereka naik ke atas bukit ke arah Pojingki juga. Mereka langsung mengintip ke arah tim-tim lain yang lagi rotasi. Dan emang tempat ini itu gampang nge-pick off orang yang lagi rotasi. Tapi kalau nembaknya berempat ya, motong itu enak banget. Makanya ini di perbukitan yang cukup berdarah juga. Kita berebut-rebutin oleh tim lain. Betul sekali. Dan Black juga sudah mulai melakukan pergerakan. Circle kedua sudah mulai terlihat mengambil di bagian kiri lagi dan lagi, bro. Betul. Agak ke barat ya. nih. Karena dari pergerakan tim Black yang mereka juga bakal menuju ke arah zona dari tim Illuminate. Mereka lumayan bonyok tadi dengan kondisi lootingnya minim banget. Waktu looting yang sangat minim, ini bakal menghambat mereka. Cuma bakal di kanan bawah map ya. Itu rame banget dari KOG, ada juga tim BTRR, Orange, Box, semua numpuk di kanan.
bahkan sisi barat dari sirkuit yang kedua tuh kosong banget. Oh ini dia Galacticos bakal ketemuan sama Yudo, tim yang barusan saja mendapatkan chicken dinner bakal digaspol begitu aja karena dua mobil ini rotasi hanya dengan satu pemain, tidak akan ada backup fire yang terlalu jelas, tapi jumper turun dan wasnya berhasil mendapatkan dua pemain dari Yudo. Dan di belakang ada lobby dari Yudo. Setelah KWC di apakah bakal kali ini lebih spray dan terang berat terus atau cover teman-temannya juga, kita bakal lihat apakah dia dapat menyelamatkan teman-temannya sebagai dua lagi Fredo dan juga Drax. Itu main standing kali ini. Ini Yudo. Sejauh ini jumper hanya bisa menjadi observer karena dia lagi knock, hanya bisa memberikan informasi sedikit demi sedikit, sementara Drax akan menjadi distraction dari arah perbukitannya. Ada through the smoke dari Drax yang belum mendapatkan hasil yang maksimal. Satu knock berhasil di revive. 4 pemain dari Galacticos masih bisa bertahan. Kita bakal lihat kan dari pergerakan granat. Wah, ini lemparan bomnya bisa fatal. 2 granat. Bisa fatal nih kalau kena. Oh nggak lewat semuanya. 2 granat yang terlalu jauh setupnya, 3 granat bahkan yang terlalu jauh setupnya. Masih bisa bertahan 2 pemain dari Yudo Gang, tapi di sisi lain Fredo berhasil mendapatkan 1 orang dengan sangat baik kali ini. Gue jadi komentator bola ya. Bakal sekarang maju, mulai lempar bom dan kena 2. Aka berhasil dipulangkan dan mendapatkan poin tambahan untuk Yudo Gang. Mereka berhasil membalikan keadaan menjadi keunggulan untuk Yudo Gang. Bener banget. Sekarang tinggal misalkan 1 player lagi ya tim YG, dan kali ini mereka harus berhadapan dengan 3 player. Oh, 2 player lagi. One-sec dan juga masih ada Michael, tapi 1 ke pick off lagi kan nih, dan dari tim Yudo. Nah, misalkan 2 lawan 1. Ada yang kemakan sama zona tuh. Ngeri banget. Drax kemakan sama zona, bakal di setup smoke terlebih dahulu. Jumper yang tadi knock berhasil di revive. Dia bakal menjaga angle-nya ke arah one sec. Sementara Michael sudah dipastikan pulang ke arah lobby, bakal ada backup lagi. Yudo harusnya masih bisa bertahan dengan 3 pemain mereka, sementara one sec lebih memilih untuk tetap melanjutkan rotasinya. Rugi banget di kedua tim, gue pribadi. Karena mereka fight tuh nggak ada nggak ada yang diperebutkan. Lagi rotasi aja ketemu turun fight langsung. Dan nalar dari tim Yudo, mereka berapa kali knock. Ini bakal sangat menghambat mereka ketika mau masuk late game. Oh astaga, rumah 5 bukan rumah 6 ya. Dan ini adalah viewer milestone-nya lagi, gue ingatkan, share ke teman-teman kalian. Karena nanti kalau milestone-nya ini menyentuh target dari 150.000 ke 200.000 ke 300.000 viewers, kalian akan mendapatkan hadiah di mailbox in-game PUBG Mobile kalian. Betul banget. Hadiah-hadiah luar biasa banget ya, dengan 3 crate untuk 300.000 penonton. Betul, lumayan dibuka tuh ya, dapat hadiah dari Tencent Game. Oke, back to the game. Kali ini Bad Boy yang sudah mendapatkan 1 supply, ini isinya Groza yang sudah diambil sama Kufet. Ini lumayan nih, dapetin Robocop, terus dia ngedapetin Grozanya juga. Setidaknya untuk close combat dia nggak usah berpikir terlalu keras lagi, karena Groza untuk jarak dekat fire speednya tuh legit banget, apalagi peluru 7 tuh damage yang paling sakit banget. Tapi untuk jarak jauh sama sekali nggak direkomendasi. Tapi kita bakal beberapa tim sudah mulai menuju ke arah zona juga. BTRRA, RRQ, Orange, TS sudah mulai masuk ke arah zona, dan Morph mengambil perbukitan. Dia punya vision ke semua arah low ground kali ini. Wait, tapi gua nggak ngelihat adanya Rof nggak sih? BTRA, Rof. Kakek mati jangan-jangan. Iya, berarti 2 tim yang dipulangkan di awal tadi Onyx dan juga Arrow. Arrow mati dulu awal-awal. Apa ya, pokoknya gue nggak melihat Arrow kali ini, dan juga gue tidak. Kalau Onyx wajar karena tadi kita ngelihat dia dipulangin ke lobby waktu fight sama Illuminate. Kita nonton mereka mati. Betul, gitu, yang Arrow-nya nih, yang Arrow-nya gue agak linglung, tidak terlalu fokus kayaknya gue untuk di early game-nya tadi. Sorry guys, dan kita bakal balik lagi menuju ke arah game Box Gaming. Masih bertahan, sementara Box mereka sudah mulai ofensif melihat pergerakan dari BTR. Mereka juga mengambil rumah yang sangat strategis juga di daerah open field guard kali ini, dan dari tim Box seperti mereka tadi pengen mengambil lumayan malah keburu diisi oleh tim BTR terlebih dahulu. Kelamaan mikir, tiba-tiba ada mobil lewat, komponen diambil. Ya ambil guys. Aduh, diambil, gimana nih? Mobilnya bakal digerakin dulu, jangan sampai dihancurin. Awas, ke pick off untungnya. Huiga tidak berhasil mendapatkan 1 knock arah BTR dan ban mobilnya masih utuh. Itu intinya. Itu intinya masih utuh, karena mereka bakal harus rotasi juga setelah ini, dan sementara waktu mereka lagi masih aman. Mereka tinggal menunggu setelah keempat juga. Kalau sampai kebanting ke arah mereka lagi, kompon ini kompon paling kuat di daerah mereka. Kalau ya. Karena enaknya ada 2 selokan yang bisa dimanfaatkan juga. Terus untuk mereka pindah ke bagian tengah, kalau ke arah open field itu cukup dekat, karena masih ada beberapa rumah yang menuju ke bagian tengah dari ladang gandumnya. Kita bakal Morph sudah mengirim ke arah bawah. Mereka tahu bahwa ada tim lain yang mulai masuk ke arah area mereka. Ada Talent tuh yang udah mulai naik ke arah perbukitan juga. Ya? Belum kelihatan sama sekali. Zabrol menjadi juru kunci dari gunung ini. Terus berhati-hati banget sepertinya. Sementara Box mengambil 2 rumah terpisah yang ada di sekitar Gatka. Kan Box. Ini Secret. Secret ya? Yap.
Gatka, 2 orangnya di rumah yang terpisah tadi. Sementara Box mengambil di kompon sekitar BTR, tapi mereka ngambil kompon yang agak ke tengah, nggak ngambil yang di dekat selokan. Betul, kita bakal lihat juga dari tim BTR mau naik ke atap juga, dan ini Dia kayaknya mau naik ke atas ini deh, iya, dia naik ke atap. water towernya. Water towernya. Tapi resiko, water tower tuh nggak ada cover. Paling aman sama Dewa Biru ini. Dan kita bakal beberapa tim sedang mengisi juga di daerahnya, di cekungan dan juga digorong-gorong langsung diisi oleh tim Orange kali ini. Mobil dan kendaraan dari tim Box untuk coba membincangkan gerakan Box. Ya, itu yang diambil Orange tuh yang suka kita bilang tuh tempat paling enak untuk dijadikan defense. Tapi kalau dilempar granat molotov itu tempat paling bau, karena ya udah itu kayak lu berada dalam satu mangkok, kalau dilemparin granat atau diisi air tuh mangkok udah ngegenang aja, udah pasti bakal kepick up dengan mudah. Kecuali dia mundur masuk ke arah selokan, ke arah gorong-gorongnya. Ya, itu bisa juga ya, tapi kita bakal lihat kan pergerakan dari tim RRQ